Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng kita di cerita hari ini, masih sama tamu kita Spesial ya. Om Suka Sangrai. Setelah yang kemarin kita bahas masalah kopi dan lain-lainnya, untuk hari ini mungkin kita akan sedikit agak beda lah bahasan kita hari ini. Bahas apa nih, Bah? Menyambung obrolan yang video kedua ya, Wak. Ya pokoknya video awal lah. Video awal tentang apa? Ghost Pokoknya Story, rencananya Ghost Ghost Story, Story, cuman masalah isinya yang juga nggak Indigo jelas gitu apaan. kan. Nah, berhubung yang saya tahu, yang gue tahu adalah si Om Suka Sangrai ini teh punya pengalaman lah dulu. Sedikitnya dia punya pengalaman untuk di masalah yang begituan ya, praktisi segala macam lah. Apa? Gituan. Apa nih? Ya gituan. Wow. Mau dong. Nah, oke, mungkin langsung aja, Matt. Kita teh pernah ngebahas soal orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat hal gaib lah. Oh, supranatural. Supranatural. Ini mah bukan kita mau ngejudge gimana, cuman based on pengalaman kita dan pengetahuan kita akan ngebahas itu. Nah, menurut maneh eta teh aya tuh sih gitu. Dari zaman dulu banyak ya. Kalau kita ngomongin hal-hal yang gaib ya, nah, kita harus kembali lagi menyandarkan segalanya kepada sumber yang berasal dari agama kita, ya agama Islam. Ya. Kalau masalah supranatural, misalnya gini, ada orang yang ngaku bisa melihat hal-hal yang gaib, maka saya berani mengatakan orang itu bohong. Nah itu. Bohong. Misalnya gini, wah di tukangan mana aya awewe gondrong gitu. Udah Gitu, melihat jin gitu ya, mengaku melihat jin gitu, ya, penampakan gitu. Maka sesuatu hal yang gaib itu kita manusia nggak punya kebatasan. Tapi kalau kita harus percaya bahwa ilmu sihir dan jin itu nyata ada gitu, ya. ada. Tapi kalau itulah mungkin karena mungkin karena kita harus mengamininya hal yang gaib itu kan kita harus percaya, bukan? betul harus percaya hal-hal yang gaib, tapi jangan ditambah-tambahin. Ya. Jangan tambah-tambahin teh misalnya ya kita mah kan sering banget omongan wae kasih A, kasih B aja nambah ya. Kan duit tungguan kurangan. Kalau bagian itu aja Om ya, misal berkurang. Iya, betul. Kudu di garis bawahi mata bagian duit mana kurangnya. Aneh. Jadi kalau masalah supranatural ini sepengetahuan saya harus bersandar kepada hadis dan Al-Quran. Jadi dulu saya juga orang yang penasaran ya gitu ya. Jadi buka praktek dukun, malah dukun santet pelet. Jadi dulu permak wajah susuk. penasaran sama hal-hal yang kayak kanuragan kayak gitu, penasaran saya. Itu teh itu tahun seberapa, Met? Kolot tuh aing tuh. Tahun 9 dari SMA ya, dari tahun 96-an lah. Aji SMA 8 genep sih aing can lahir, Bro. Mana guys jadi guru BP orang, Bro. Di UKS, Bro. Oke, sabar. Jadi itu mah jauh pisan atunya. Iya. Gairah muda lah ya. Gairah muda. Jadi dulu sempat tertarik ya kayak belajar begituan. Tertarik ngelihat orang yang dipentalkan dari jarak jauh mental gitu. Saya belajar kayak gituan kayak diisi. Asli belajar. Enggak asli. Jadi enggak asli. Masih dulu sama belajar eta. Kan masalah hasilnya mental teuing gitu. Teuing atau banyak. Yang saya heran jadi ketika kita berkumpul dalam itu dapat mentornya guru itu gimana caranya tuh? Ya, emang bisa tahu wah si bapak ini ya dari temen lah gitu ikutan perguruan A, perguruan B, perguruan C gitu. Jadi aneh ngumpul. Anehnya dalam kita berlatih gitu ya. Saya tertarik, wah pengen dapat ilmu yang beginian keren, Itu legal tapi Om, legal itu teh. Iya legal dari apa nih, dari hukum kalau dari tanda kutip lah gitu ya, maksudnya semua orang bisa. Itu maksudnya aliran apakah aliran sesat lain sesat maksudnya apa ya kalimat hidung bodas lah mun istilah orang Sunda mah ya KB sihir sama hidung semua semua yang
berafiliasi berafiliasi walaupun dibumbui dengan mantra-mantra bahasa Arab. Ya. Ayah seberapa hidung ya. Iya gitu. Tapi saya flashback dulu. Ini bercerita tapi kalau ada hikmahnya bisa diambil lah ya gitu. Jadi dulu sempet ikutan kayak begitu ya. Saya ingin kayak bisa kakak-kakak perguruan saya nih melempar orang dari jarak jauh. Orang kayak ngelempar sih misalnya. Anjir. Baik mana ulah macam-macam baik Pak. Gagas ya, bener gagas. Gagah tuh ya. Tapi pernah nih setelah saya ikutan. Itu setelah berlatih berapa lama tuh Om? Udah berlatih 3 tahunan lah. Oh 3 tahun. Oke sih, ternyangka. Dia kata Kan waktu totalitas itu apa ya, ya? totalitas. Si Om suka sangrai itu kalau udah hobi Totalitas. Totalitas, iya bener. Jadi Aing kereknya iya dongeng ya. Jadi pada saat itu ya saya kan orangnya bager ya. Wah. Amin. Valid atau tejer? Valid. Orang boga masalah gitu. Baik, maksudnya di salah satu daerah Sadang Serang itu di daerah pasarnya berkonflik dengan beberapa preman di sana. Konflik wadah. Kurang dek dicoba dipentalkeun teu bisa euy. Aing ngadon bubuk, aing siga nu gelo kikieuan teu mental-mental bubuk kurang. Gitu, bubuk kurang ditunggelan. Mana ngeluarkeun ilmu. Orang dirinya geus ngeluarkeun ilmu. Perasaan kalimatnya geus bener tapi teu mental-mental gitu ya. Lah ya ada yang salah gitu. Komplain orang ke guru orang. Nah, teu mental-mental Tapi dulu kan saya tidak dibekali ilmu agama yang cukup gitu ya. Jadi mikirnya eta guru oke heuh. Ya, dihormati. Oh, itu buktinya kamu masih hidup, bla bla bla, mencari pembenaran. Saya percaya. Oh, kamu harus ditingkatkan lagi. Ya, jadi saya terus saja mencari pembenaran. 3 tahun itu masih kurang Om ya. Masih kurang. Sampai ya ada satu titik ya kita belajar bahwa hal seperti itu dilarang oleh agama ya gitu. Belajar ilmu bela dirinya diharuskan. Boleh aja Boleh dibumbui dengan ilmu yang bisa mengakibatkan pemahaman akidah kita bengkok. Ya. Nah, itu akan terjerumus ke perbuatan syirik jadinya. Betul. Gitu. Jadi salah satunya apa sih? Kelinci percobaan saya. Ini mana kebayang ini kareknya ada ayeuna apa ya sih? Saya mau membuat pengakuan sebetulnya ini. Harita salila eta aing dicoba ku si ternyata. Pantesan ya jadi coba ceritain Om. Coba jadi ceritain. curhat ya. Urang teh keur ngadeukeutan si A, si B, si C gitu. Met anjir nah, met bawa ieu. Bawa. Alhamdulillah bro, ditolak mah anger. Terus telilat Dititah mau batu sagede ge bro. bayang lu mana aing rek nyatakeun ka we mau batu anjing. Mana dek nyatakeun teh dek lahan lodong. Mau batu dek nyatakeun ya. Anjing lamun si itu ngomong bieu nya aing di mindset urang harita sih bager. Ternyata aing Diterima tuh ente. Ya mana bayang mana nyatakeun mau batu atuh bro. Harus ada teman yang jadi kelinci percobaan betul enggak? Dan itu teh enggak teu sapoe 2 poe. Aya mudahan 1 tahun 2 tahun mah aja gitu. Tapi berarti ilmu dari gurunya untuk mempersuasifnya itu ada. Wih, jelas. Orang jadi percaya diri, percaya diri. Ya oke, orang jadi hipnotis. Oke, gue sih kan nurut kan kita naon asli nurut sumpah ya. Ya kemarin kamu secara logika bener oke rek naon mana nyatakeun ka awewe mau batu. Rek naon modal rek naon mana. Kan bola coklat bola. Oh, untuk kuat. Ya, coklat batu. Asis. Selama ini aku dibodohi aja. Aduh, jadi di sini kan dulu sering curhat ya. Tapi orang kan mengamati. Matak kadang-kadang kalau lu nih nanya nih sama orang yang mengaku bisa, pasti ditanya masalahnya apa gitu, dan dia akan menganalisa gitu. Ada ilmu psikologis, jadi kita bisa membuat kesimpulan yang bisa direlasikan. Tapi Om ini, saya pernah punya teman, kan dulu kuliah di luar ya. Di luar parkir Di luar parkir.
Nah, temen gua itu ngikutin suatu perguruan lah ya. Nah, Jadi di luar perguruan oke. enggak, dia perguruannya di Indonesia. Udah gitu dia mengemban S2 di Cleveland kan. Nah, dia tuh dan teman-teman gua cerita dia kelahi atau bukan kelahi sih, kayak adu kekuatan lah. Sama ada namanya tuh si Jose, orang Spanyol yang bekerja juga di situ. Dan dia bilang dia pakai tenaga dalam, terus dia tuh bisa mental 10 meter. Nah, dan kalau misalnya dibilang berbohong, asa nggak mungkin gitu ya, karena kan di luar gitunya. Adakah ilmu seperti itu nggak sih? Atau gue sendiri juga belum pernah ngelihat dengan mata kepala sendirinya. Cuman pas gue konfirmasi ngobrol sama teman-teman, terus sama si orang yang jadi itunya, si Etana tuh jadi guru nasi, jadi hayang jadi murid nasi babaturan orang. Si Jose teh gitu. Jadi emang jadi lagi si Jose teh. Yo lah gelut kan orang Indonesia lah, iklannya gitu. Ya udah kamu diam di sini cina gitu. Terus dikitukeun sebentar ngajlang, kan karuas ya teteh gitu. Nah, apakah memang ada gitu tenaga seperti tenaga itu? Dalam gitu men. Tapi memang kalau misalnya gue surah akidah dan Quran, ada juga nih kutipan dari Abdul Somad. Kalau misalnya emang ada ilmu seperti itu, kok Nabi Muhammad junjungan kita tuh nggak pakai ilmu seperti itu? Ya. Gitu. Tapi balik lagi gue ada itu pertanyaan lagi. Tapi dulu juga ada nabi-nabi yang menggunakan atau berinteraksi dengan jin gitu. Nah itu apakah termasuk sihir atau gimana? Ya itu termasuk sihir, tapi yang selama pengalaman saya ya, mun baheula mah karena ilmu jeblag gitu teh. Ilmu jeblag langsung ngajongkeng gitu. Hampir 100% yang saya temui itu nggak ada. Jadi kalau sekarang kan YouTube nih ya, bisa bolehlah lihat banyak buktinya fake martial art. Iya benar. Yang dia bisa matahin apa? Bukan matahin, melempar orang ya dari jarak berapa meter gitu, orang mau mukul nggak kena. Itu tuh biasanya hanya di komunitasnya sendiri. Karena kalau kita sudah ada dalam satu komunitas, kita akan hanyut ya, maksudnya dalam menjadi suasana seperti itu gitu. Jadi batur kikituan, orangnya kikituan doang gitu. Tapi saya orangnya tipikal orang yang selalu penasaran kayak gitu aja. Kok nggak dapat sih, saya nggak dapat sih gitu. Tapi orang kikituannya baheula lagi gitu. Guru orang gitu, aing pura-pura mental gitu. Gak usah nyebut namanya, cuman apa perguruannya perguruan terkenal atau waktu itu emang cuman guru yang kan bisa jadi nih banyak. Perguruannya ada gitu ya yang udah terkenal gitu ya. Atau waktu itu memang Kang Temi itu salah guru gitu tak? Itu ada. Enggak salah guru. Karena percaya salah orang kata. Ya, jadi kalau saya lihat nih, karena di TV dulu pernah atau masa sih pemerintah yang TNI punya ilmu ini, polisi ada ini kan emang gitu oke sih. Tenaga dalam gitunya. Iya gitu. Kalau aspek buat hiburan nggak masalah sih ya. Aspek buat hiburan, wah terlihat keren. Tapi satu kali lagi saya belum pernah nih, ini pengalaman saya karena juga guru saya juga setelah saya lihat di komunitas silatnya waktu itu memang disegani nggak macam-macam. Ini kita ketemu di satu padepokan di Jawa Barat waktu itu memang cukup disegani gitu, dari yang tua sampai yang muda gitu. Jadi meyakinkan, emang punya reputasi berarti punya gitu. Cuman kayak ilmu begitu-begitu itu kok kenapa hanya berlaku orang misalnya jeung maneh saperguruan orang dikitu kan maneh mental, tapi penasaran Kang Temi pernah dipentalkeun? Iya, maksudnya dipentalin tapi saya pura-pura mental gitu. Gitu, jadi acting. Jadi acting gitu. Tapi ini makanya begitu saya praktekkan dia di kondisi yang sebenarnya 2 kali saya bubuk, Pak. tapi berarti ini kata gue ini yang kuatnya ilmu hipnotis atau ilmu sugesti. Ya, hipnotis. Kita sekarang bayangin Kang Temi gitu ya. Tahu kalau misalnya dia teh digitukeun teh kurang teh acting. Tapi dengan percaya diri, betul. Lawan preman, betul. Yang harusnya kan secara nalar tahu kalau misalnya dia teh nanya salah guru, salah sih iya.
Iya sih. Tapi gini, ada keseganan juga nya. Kita kan dalam satu Ya, pasti. nah sih tekarasa kurang mah can karasa gitu. Atau mungkin dia hanya ingin berusaha mencari tempat di satu komunitas tersebut atau di perguruan tersebut. Jadi kesannya ya mengikuti alur yang ada gitu. Ya ini juga saya bukan mendiskreditkan. Bela dirinya memang bagus gitu, melatih fisik ya gitu. Tapi dibumbui dengan hal-hal yang tidak realistis di real combat. Kalau kita ngomongin real combat, maaf. Kalau kita ngomongin real combat, bela diri yang seperti yang kayak begitu-begitu, tenaga dalam, itu mah dijamin bubuk. Tapi Don't secara try this at home. It's very dari sisi ilmu bela dirinya di perguruan bener tersebut, ada bela saat diri bertarung beneran itu gimana tuh Om? Bertarung beneran. Dari sisi skill Bela diri, bela ya. dirinya maksud aku tuh. Ya, kalau Di bela perguruan diri itu ada ya? jurus-jurusnya ada. Memang emang ada. bener ya namanya maksudnya bisa kepake ya Bisa teman-teman. terpakai. Beneran bisa kepake berarti itu. Ya terpakai mungkin Sepersekian. ya berapa sepersekian lah gitu ya. Kok jenggut-jenggut sih mah gelutnya. Gegel kadang keciduhan orang. Korawat gitu ya. Kerowot gitu, gaplok gitu. Lompat gitu. Jadi kadang-kadang kalau dalam real combat hampura ada gangguan. Oke, nggak apa-apa. Santai. Yang diangkat dulu Angkat lagi. lagi, nggak apa-apa. Bebas. Santai dong. Jadi jadi kalau dalam real combat bela diri yang sebetulnya itu kita harus mengetahui titik lemah musuh. Titik lemah manusia misalnya di mana? Mata. Ya, terus di dagu, tenggorokan, terus ulu hati. Itu yang benar-benar harus disasar. Makanya rata-rata kalau di olahraga bela diri itu kan nggak boleh pukul mata, pukul di tenggorokan, area vital dan lain gitu. Tapi kalau real combat Justru eta we nu dicasar tujuannya nya. kan itu gitu. Cuman kalau kalau buat hiburan kayak buat ya apa? Yang seperti itu jarang. Entertainment sport Ya lah sih, ya. tapi kan ya bener maksudnya lamun misalnya emang eta ada yang Rasul ge baheula apalagi sekelas Rasul meureun. Betul. Tinggal ngaheot teh tinggal halaliber gitu kan. Maksudnya sekelas Rasul ya. Kan bisa menggunakan itu. Beliau tuh akan lebih sebenarnya akses ke sana lebih mudah. Iya bisa, cuman mungkin ada nggak sih gua ini cuman Kalau gue sih mencoba mikirnya menjadi kontra aja ya. Mencoba kenapa menjadi kontra. beliau tidak takutnya, yang gue pikir sih takutnya orang tuh akan memanfaatkan itu gitu kan. Menurut teuing nya walau alam eta mah. Jadi Kibeng seandainya manusia yang berhak bisa dapat privilege seperti itu ya manusia yang paling mulia kan Rasul ya. Nah, tapi beberapa nabi dan Rasul dibekali oleh mujizat yang memang di luar dari nalar dan kebiasaan. Itu melawan hukum fisika. Iya. Pasti ya. Karena yang membuatnya kan Sang Pencipta. Langsung. Ya, tapi kalau kita menginginkan seperti itu, kita teh sih sama Rasul lain, sahabat lain. Kelakuan ke jauh Tapi nggak, justru Tapi gini. Tapi kalau ilmu sihir itu ada. Ilmu sihir dari zaman dahulu sampai zaman setelah Nabi, zaman sekarang itu masih ada. Jadi ilmu sihir seperti apa? Seperti yang paling lumrah itu adalah menceraikan pasangan. Ya, ya itu tuh. ada ilmu santet, pelet dan lain-lain itu sejenisnya ilmu sihir itu. Si hanjaka teu katekan baheula ilmu pelet mah. Jadi walaupun dibumbui dengan kalimat-kalimat Arab dan lain-lain kan itu artinya Ya tetap aja ya melenceng. melenceng gitu. Tapi ya apa? Makanya penting banget sih kita kalau akidahnya kita kuat tuh kayak begitu tuh nggak akan terjerumus. Kalau saya jujur aja dari zaman dulu syarat-syarat apapun diikuti Penuhi gitu ya. dipenuhi. Cek aing ge lain salah guruna, salah jinya. harus tapa. Jadi Jadi di orang dibere mana kudu tapa misalnya di mana di Itu berat nggak sih Ranca syarat-syaratnya, Upas. Om? Berat atuh. asli mana kayak gitu Sorangan, kan. heeh. Jadi Serius? kita Oh, diantar ya, kita diantar sama guidance. Hah? Ini bikin kemah di sini. Ya udah kamu tidur sini. Ya teteh seberapa jam itu tuh? Syaratnya mana ulah bisa nepi ka sare waktu itu tuh. Jangan sampai tidur sampai waktu subuh.
Dari Kita kapan? jam seberapa eta? Di beres maghrib we. Cis. Beres maghrib anjing ranca upas bro, kieu tiris. Iya sih, melawan Melawan tiris, dingin sebetulnya gitu, melawan dingin. Iya. Tapi cenderung halusinasi teh anjing itu. sebenarnya mah. satu, terus pernah pergi ke daerah Banten Lama, di daerah Malimping. Eta naon mana? Aing tapa dihareupeun kuburan bro. Wah. Nah, benar eta ya. Tapi itu ditemani 3 orang. Jadi ada teman Aing saya. ngarek nyaho, asli banget. Kamu nyaho tiba lagi aing serius sumpah. Itu salah satu pengalaman yang Lucu lah. Ya. tawanan tapi ya jadi susurian gitu. Mungkin karena ya nggak ada faedahnya gitu. Jadi saya pernah Ada faedah. Bener setuju eta. saya pernah ya itu yuk mana cicingnya cenah di makam ya. Tapi memang makamnya besar, memang jadi sepertinya udah biasa gitu ya. Besar teh dalam artian mewah. Ada bangunannya, Wah, Beng. gitu, di terawat dalam gitu. Keramat kayaknya gitu. Terawat tuh? Terawat. Keramat. Tuh, terawat. Tapi di dalam hutan. Jadi waktu itu perbatasan Malimping dan Cikotok ya. Cikotok paranti tambang emas itu. Saya masuk dulu ke daerahnya itu. Motor nggak bisa masuk, kita jalan setengah jam. Gelap Eta duit. berarti perguruan eta met atau Lain. beda? Mana Oh, ya? beda perguruan ini. Oh. Ciu. Salah satu Beda deui. Wai Cengkein mana apa? Ya, itu dia. Kung Fu The Legend Continues. Ini adalah bahaya yang orangnya fokus. Kalau fokusnya ke yang salah, Fokus. Iya, bener. Ada satu yang harus kita ambil juga nanti. Jadi waktu itu tujuannya bukan hanya Kanuragan yang saya pengen, tapi Laduni. Kalau ada pernah dengar tuh Laduni. Eta naon eta? Laduni itu ilmu yang katanya memang para wali. Sekecap metu non, saceduh metus sekecap nyata dah geuning hayang gitu. Met, ai wali mah pugu met. Maneh met. Wali Allah Bukan bener ya, hayang. gitu ada pertolongan langsung ya gitu. Ayo orang naon gitu nya beuki kana. Anjing tapi bener eta. Aing lamun nyaho baheula aing serian sumpah ya. Dan itu saya dikencarkeun ya, dan 3 orang itu harus tidak boleh ada cahaya satupun. Dan eta itu kondisinya cahaya- emang poek pisan eta di dieu. Beng, total orang gelap bisa berarti ningali ya, leungeun urang beng. Aslina. itu bisa. Asli. Oh. Dan dikasih wiridan. Wiridan itu harus Eta mana macana kumaha? wirid we. Terus dihafalkeun. Oh. Ngawirid sampai kapan? Sampai adan. Itu menang pegatnya. Itu menang pegat. Jadi sampai adan subuh. Jadi Eta kurang mana lebih sama. pas keur harita gogoblogan eta mana menang naon eta? Menang lawan aing menang capek banget. Tiris teh. Tunduh reungit. tapi sorry motong. Maksudnya gangguan tanda kutip mah aya teu. gangguan itu Pada saat itu mana mikir anjing Kieu, euy, gitu. Deng. Gangguan itu kan tergantung psikologis orang. Mana mulai sifatnya borangan. Ya. Borangan itu menguasai diri maneh akan tercipta. Ya aura lagi geus. Urang bahasa eta tekad urang kuat. Tekad urang hayang jiga kieu gitu. Jadi tekadnya mungkin ketakutan ada, tapi orang berpikir Itu resiko yang harus diambil. Itu resiko yang harus resiko, diambil. tapi orang berpikir mun misalnya Jojo aya mau kejadian babaturan aing heula nu sih kana. Nah, mana bisa mikir gitu. Bahaya pokoknya pikirannya kitu we heula aja. Sebenarnya tiba jahat, berarti bener anjing. Jelema ieu aduh anjing. Lain men fokusna urang mah takjub. Dan memang Luar biasa. begitu kalau gangguan mungkin hanya ketakutan aja yang ada bayangan dalam diri Ya sendiri. halusinasi sebenarnya gitu. Tapi- Tapi kondisi capek. Gangguan mah ya paling capek, ngantuk ya. Saputing mana eta? Ya 1 hari 1 malam 1 malam. Jadi begitu begitu Selesai. azan subuh dijemput Oh. lagi karena kan itu saya ke sana kan pakai guidance ya gitu. Jadi Aing curiga nah saprak balik dirinya saya praktekna ka aing. Curiga Bisa jadi. Bisa jadi. kabayang beng. Tiga nama bener. Tapi ya yang didapat mungkin kepercayaan diri ya. Jadi seolah-olah Ya, kita ya bisa itu ya. Jadi kayak hipnosisnya. Iya, betul. Cuman
dalam satu perjalanan ya pengalaman spiritualis itu belum pernah saya menemukan ada penampakan kunti atau naon gitunya gitu. Jadi ada hambatan atau misalnya kade sesok kayak mau ngaletak gangguanna kadang-kadang beng. Walau alam ya gitu. Kalau pengalaman orang lain yang seperti itu apakah bisa saja itu kan dari gangguan jin ya gitu. Dari jin menyata dan mengalir di dalam darah-darah kita. Betul. Gitu. Jadi apakah kalau misalnya ada orang yang ngelihat penampakan itu nyata, bisa saja. Misalnya bukan berarti orang itu mengaku-ngaku dalam keadaan dalam keadaan terjaga dan bisa melihat kapanpun gitu. Kalau bisa melihat kapanpun itu mah mustahil. Enggak karena hal yang gaib itu kan kuncinya hanya di Allah ya. Kita nggak bisa melihat hal-hal yang gaib. Jadi ada yang bisa melihat sih keur diajab kubur mana saha gitu. Nabi lain gitu, apalagi dunianya sudah alamnya sudah beda. Makanya dulu tipikal orang-orang yang mendatangi peramal itu pasti selalu si peramal itu selalu merunut dulu kejadian. Analisisnya. Orangnya seperti apa, masalahnya apa dek, masalahnya apa beng, kumaha beng? Anjing. Coba kita saya tuh kumaha sih, karosepna naon sih? Gitu. Serius? Naon deui beng. Gitu. Saya tuh naon sih, masalahnya naon sih? Jadi kan kita ini seperti menggali ya, berusaha mencari info seorang psikolog. 2 tahun anjis aing gituan. Jadi ini ada kalau ya misalnya Bang Kemet mati. tapi peramal zaman sebelum Nabi SAW itu ada dan bisa melihat rahasia langit. Tapi begitu kelahiran Nabi, semua rahasia langit ditutup. Makanya kan kalau misalnya ada yang bisa kebetulan memprediksi, itu hanya kebetulan. Udah pasti aya wae sih misalnya kecelakaan pasti ada kecelakaan. Bakal ada kecelakaan kapal. Bencana alam pasti ada. Pasti ada. Bener. Gitu. Makanya kan di zaman ayeuna banyak banget ente lamun ayeuna mendatangi seorang peramal kan eta vonisna berat, Bro. Andak tidak diterima sholatnya ya 40 hari. Gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim kan gitu tidak. Nah, kalau saya ngomongin penampakan nih, jin itu bisa menampakkan diri, Pak. Bisa. Oke. Menjadi manusia, menjadi binatang, itu bisa. Berkomunikasi bisa. Berkomunikasi bisa. Bukan, tapi kelemahan terbesarnya adalah ketika mereka sedang menampakkan diri. Apes ya? Iya, bukan apes. Kasar nama maksudnya? Iya. Kenapa? Karena ini saya ngomong lagi berdasarkan nas dalil ya. Dulu Abu Hurairah pernah ditugaskan menjaga Baitul Mal untuk zakat. Tiba-tiba ada yang mencuri. Aki-aki siapa maneh tewak manehna teh. Si aki-aki teh, ulah cenah. Jangan tangkap aku. Ditewak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Si Abu Hurairah ini terenyuh, dilepaskan. Lah aki-aki teh ya. Si aki-akina ya gitu. Yang kedua kali berbuat sama, dilepaskan. Yang ketiga kali dilepaskan sampai dia ngadu kepada Rasul. Bukan ngadu, mohon maaf. Bunyi hadisnya Rasul nanya ke Abu Hurairah, kemarin ada kejadian apa? Udah tahu duluan nih, berarti ada wahyu turun kan? Gitu. Iya ada yang mencuri untuk Baitul Mal gitu, untuk zakat. Itu tangkap aja karena itu adalah setan, jin yang menyerupai manusia. Jadi hadisnya bahwa ketika jin bertransformasi menjadi manusia, dia akan lemah. Sugan bisa ngeluarkan jurus naon gak akan bisa. Hadis yang kedua, ketika jin atau iblis itu menampakkan diri
kepada Rasul kerdek sholat. Hmm. Tiba-tiba Rasul seperti maju dan mencekik gitu. Gerakan yang di luar sholat kan gitu. Tapi tiba-tiba selesai dilepaskan lagi. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasul ada apa nih ketika kamu Tiba-tiba kita- gerakan mencekik gitu. Iya gitu. Ketika aku akan melakukan takbiratul ihram, tiba-tiba iblis atau satu kalangan jin dari Ifrit menampakkan dirinya untuk mengganggu salat aku. Maka aku akan mencekiknya agar si jin itu agar aku bisa mengikatnya di tiang-tiang masjid Nabawi untuk dijadikan mainan anak-anak. Tapi ketika aku akan melakukan itu, aku teringat akan doa saudaraku yaitu Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah berilah aku kekuasaan yang tidak ada seorang pun akan memilikinya. Jadi kan Sulaiman itu penguasa jin, Pak. Nah, ketika aku teringat doa saudaraku Sulaiman, maka aku lepaskan jin itu. Gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa jin bisa bertransformasi, bisa menampakkan diri. Atau menampakkan diri ke abeng sendiri bisa. Berdasarkan hadis tadi gitu. Tapi ya makanya orang teh kudu dibekali oleh Ilmu. itu oleh apa zikir ya, akidah yang kuat biar tidak terjerumus. Soalnya kan tipu dayana banyak pisan gitu. Nah makanya apakah jin bisa menampakkan diri? Misalnya orang keserangan tiba-tiba ada penampakan gitu. Si jin itu akan menampakkan diri biasanya pada ketakutan kita terhadap sesuatu gitu. Betul. Bisa kita menyimpulkan bahwa jin bisa menampakkan diri terhadap satu orang tertentu. Misalnya maneh ke maneh gitu, ke orang kita bisa ningali. Ini berdasarkan hadis tadi gitu. Jadi apakah jin bisa menampakkan diri? Iya bisa. Tapi pada umumnya kebanyakan mereka menampakkan diri menjadi binatang ya. Seperti Iya. Kebanyakan binatang ular. itu nanya. Iklan dulu dong, Bro. bener ya. Bener, Sohe. Iya dong. Jadi kayak menampakkan diri menjadi binatang. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak normal, misalnya jol-jol mana ke sholat, jol orai hidung atau kelabang gitu, itu Rasul menyuruh kita agar tidak membunuhnya, kecuali kalau iya jangan. Jangan membunuh malah. Jangan kecuali kalau memang mengancam. Nah, jadi kalau misalnya Asal ukur ngaliwat unggul. iya salah lewat unggul mah gebahkeun we gitu. Jadi ada caranya karena Gue memang sering pada loh di rumah gue ini. Iya. Abang masuk, Wah, siap. tapi emang gue dibunuh lagi. Wah, bismillah we. ngatos satos ge. Aduh, data terang abdi mah. Jadi, tapi kan kita kan nggak tahu ya itu jin atau bukan ya. Gue kan Atau mikirnya, bener-bener kalau hewan. misalnya masih hidup nih, berkembang biak, anak-anak gue gimana lagi betul pas betul gua kan ada, kalau misalnya gitu kan. mengancam ada anak-anak itu nggak masalah gitu. Tapi ya bismillah we ya gitu. Tengah jam. Lu mau bisa nulungan orang mah. Sebenarnya gimana? Terus ya itu sihir nyata. Jadi pada zaman dulu penyihir itu memang diberi kelebihan ya. Maksudnya memang sihir ya, itu sihir yang Apakah si terlarang. jin-jin ini bisa diperalat oleh manusia? Bisa saling memperalat malah. Malah yang kebanyakan adalah manusia yang diperalat. Karena gini, manusia itu ketika lahir itu sudah dibeli korin, Kesempurnaan. Korin. Ya, jin Pak. pendamping. Jin pendamping. Ada jin ya. Sedangkan kenapa ada? Karena ya itu juga beritanya dari Rasul ya, dan hadisnya sahih. Dan bahkan Rasul sendiri ada jinnya tapi sudah diislamkan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengar bisikan-bisikan ya, udah orang salat lah, kela ya nugget nih nah, terus Nah, itu Jadi salah satunya ada bisik-bisikan seperti itu. Terus ya itu
memang ada jin korin itu. Lalu misalnya suka ada kejadian kayak gini ya. Jadi yang menakut-nakuti juga mungkin jin korin itu. Bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Lagi Bisa sholat, iya, bisa nggak khusyuk atau lagi mau datang kemana ini gitu. Nah, kalau misalnya satu orang dipasangkan oleh jin korin itu satu berarti atau dua? Satu. Satu Nah, atau ketika dua. orangnya sudah meninggal, apakah itu masih stay Tidak. ini atau ikut juga vanish? Vanish, apa? Vanish. Menghilang. Tidak, karena English wae. Takjub aing. Tin kayeuna English. kalau Itu teh berarti otomatis med sarua atau itu Beng. Beda Beng. Umurnya kan jin itu diberi kelebihan Berarti tetap umur ada panjang. dong. Ya bisa iya bisa enggak kan wallahu alam ya. Hal goib ya itu mah ya. Orang tidak bisa mengiyahkan. Tapi kadang-kadang begini ada kasus yang misalnya ada seseorang yang sangat dekat sama kita meninggal, lalu tiba-tiba orang itu berwasiat dalam mimpi, eta kade surat tanah di nu laci nu kadua laci katilu. Eta bener. Eta kumaha eta? Mimpi itu dinyatakan bukan dari orang yang sudah meninggal. Oh. Jadi orang yang meninggal itu rohnya Eta. jadi Hubungan mungkin dari- saja bisa saja itu jin korinnya yang karena dia kan yang tiap hari terus ya gitu. Bisa jadi, bisa iya, bisa enggak itu kan Ya karena Allah, yang Siapa bersifat teh ngaliwat deui goblok kan. itu tukang bapak yang diundang sih karena podcast. Ya, terus Met, nah sebenarnya ya kan si tup apa ya si dukun lahnya si itu kan loba di zaman bakalanya. Tapi kenapa kok di urang mah sampai sekarang teh masih banyak gitu? Nggak hanya di kita bro, di luar negeri banyak banget. Oh, sarua oge. Sarua. Ya mungkin karena bisnis menguntungkan juga kali. Iya. Kan Jadi melibatkan uangnya mungkin. Exorcism. mereka itu kan selalu menakut-nakuti karena marketing yang paling bagus itu menakut-nakuti. Terus iya kan mengenai apa barang ya segala keris juga nah eta kumaha eta Kumaha maksudnya? keris nu kali itu Ya itu salah satu media, Bang. Jadi banyak kan penyihir-penyihir yang melakukan media dari tongkat dan lain-lain sih kan siga naon penyihir Nabi Musa. pejabat-pejabat kan sosok aya nu Ya itu kan salah satu tipu daya setan ya dari situ. Jadi apakah kita apa berarti benernya masuk sorry motong. Jadi apapun itu rek make bahasa Arab ya tetap temeunang ya. iya kalau Dan itu melenceng kandungannya dari buruk. akidah. Ini jadi percayakan gitu. Di- Kan? jadi- Jadina- Cuma bahasa Arabnya aja bahasa Arab kan. Jadinya ini apa? Ya tatoyurnya juga mun baheula kan ada dalam naon ngaranna kebiasaan melempar busur panah ya gitu kalau Lewat ingin cancuk, bepergian orang-orang Arab tuh. Oh gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ya gimana lah gitu, Nabi pernah melarang itu. Jadi kepercayaan yang Oh gunaan nanya. dari dulu memang itu mah kita mah selalu superstitious banget gitu. Jadi Micin koin aja seperti rokok. tiga Kayak si Om bikin Iya. kopi pakai celana dalam teh. eta gitu. Jadi gini Kernyesnya sarung gitu kan. anu salah mah keur nyeuseut teu make nanaon. Nah, Terus di luar deh. Ngeri. Asup angin. Masuk angin. Jadi ya itu yang Angin melencengkan ya gitu. Jadi sehingga pengalaman orang baheula gitu. Ya itu karena penasaran, Bang. Tapi begitu praktek nyatana bubuk anger. Ditenggelan anger temen tahu mental ya siga nu gelo urang kikian. Kabayang teh sih geus kepikiran Urang si ngajago, kieu. geus kepikiran anjir. Jelema bakalan impress ka urang. Orang itu Ngali-ngali urang anu geus kieu. anu si jeung tentara mah ngadengi di sekolahan mana? Ngadengi sih ngadongeng. Anggur aing bubuk cenah. Bubuk anger tengaruh tenaga dalam Namanya? tiga kuage. Eta kigituan gogoblogan eta seberapa lila met? Lumayan lila nya. Lumayan sampai mungkin kerja juga. Sampai kerja. Anjir, lila oke. Mana eta kan di zaman SM. Tapi intensnya kuliah. kan orang kikituan di zaman SMA. Ya SMA kan mana? Begitu kerja kan mungkin prioritasnya Beda. karena Pada saat SMA itu kenapa
inisial pertamanya pengen seperti itu. Nah, yang jago teh. Cuma jago, penasaran, hayang jago gitu. keren gitu ningali aya nu demo gitu nya. Kan kue cengken. Kerjaman Raja Wali ya silat non Pendekar Raja Wali. Pendekar Raja Wali Sakti ya. Si ya hayang nyaw bacana Hayang bayi Ciluni. anjing kungfu boy. Anjing. Mengidolakan kungfu boy sih. Hayang boga jurus permuk tulang. iya, Juga iya, itu iya. itu jadi ya hal-hal seperti itu keren gitu menurut orang. Terus orang ningali ada demo perguruan silat kegituan, "Oi, bisa gitu mana euy?" Gitu. Urang hayang diajar euy. Iya, Gitu. iya. Jadi keren heula gitu. Ya, Cuman- itu tadi karena dia mah punya sifat telit tekun. Hmm. Jadi dileukeunnan gitu walaupun Iya, ya, Walaupun sebenarnya dibodohin. untuk hal yang satu ini mah ulah gitu ya. Tekun nu kieu mah teu kudu gitu Ya, ulah. tapi gue balik lagi yang tadi gue tuh takjub banget sama hipnosisnya sih. Iya. Hipnosisnya. Jadi Jago sih. dia tahu Kang Lem itu tahu kalau misalnya di pas lagi di pakai tenaga dalam didorong dia acting pura-pura jatuh Iya, betul. karena peer pressure kan berarti kan. Karena iya Tapi dia berani ngelawan Bayaman di terminal. Itu gila saking ya jadi goblok nah eta. Enggak, maksudnya bener orang tuh di brainwash tuh bisa gitu. bisa betul. Di brainwash tuh Kalau- sangat kalau mudah make sense, sekali ya. gitu. Karena ingin penasaran kan gitu. Jadi bawaannya panas Nya budak ora Oh, SMA nya mana hari itu SMA mah teh yang udah gitu jago. ikut geng motor kan ya Sebenarnya gitu. soleh. Alhamdulillah. Seluk beluk ikut geng motor tuh gimana sih? Pengen tahu gue karena saya mah orangnya kan Ya. ini ya. Yang jadi Dilan. Mencari Milea. mencari nilai ya. Bener, maksudnya orang saksi, boleh dibilang salah satu saksi hidup lah ini si Kemen lah. Ya, si melewati beberapa fase teh. Ada Saksi satu jargon balamanya sama si biasa anak muda. Congkrik bos anak muda. Oh si eta gitu, maksudnya ada jokes-jokes yang jadi kita di kalangan kita karena saking ku solehna gitu sih, saking ku bagirna gitu. Ya, Tapi mana ini di- salah satu mana kelinci di percobaan. tipuan aja. Tapi yang gitu wae. Kelinci percobaan orang sih. Iya, aing curiga balik di Serang we eta. Untung aing teu kenal nya kita ini pas Aing kita mau batu, Amun urang anjing. kenal jeung urang sok di eta anu wae kumaha ini ku masterna kumaha. Nya urang sieun ka urang ka maneh. Aduh, tapi ya jadinya tuh orang tuh semakin ingin membuktikan, nah orang jadi tuh bisa mentalkeun batur. Guru orang bisa dengan 1001 Ya, dalihnya. jawaban. Wah, maneh geus teu seukeut deui ieu tanagana, maneh kudu jarang zikir, maneh jarang ngawirid, maneh jarang ngasah. Oh, pasti anu bolong, pasti anu dilanggar ya gitu. Selalu ada celah lah ya. Selalu ada celah atau maneh mencari seperti kasus orang tapi maneh kan kuat awak maneh tegetihan tebubuk itu kan salah satunya Ya, nggak hanya gitu nggak hanya apa jadi hal-hal seperti itu iya orang kan cari pembenaran di Tersugesti situ ya lagi, sugesnya iya. keluar lagi nya aing 5an di tenggelan Kuat. tegetihan kuat tapi kayaknya bisa lempang ngannya nyeri jeung wirang nunggu Yang akhirnya kepikiran nanaonan aing gitu. wirang bray Gila ya. Luar biasa juga sih. Iya, sebenarnya kan hipnosisnya itu loh, sugesti persuasifnya itu gila kalau jadi sama- MLM mah geus beunghar jeung eta. ente kayak kalau kita kan kalau dalam hal-hal yang sedang panik nih ya boro-boro ngasaan nyeri gitu itu tuh nggak akan kerasa sakit itu ini kalau bisa dijelaskan Karena secara, adrenalin ya? secara teorinya Ya, gitu adrenalin. secara panik anda di hidup dan mati wah kacugak sih gak kumage moal waka karasa engke geus na karasa Ya, itu yang saya rasain itu kemarin kejadian dulu kan? Ini tangan ya? kebakaran kan? itu Kebakaran. bakaran Kecelakaan. Mm-mm. Pas turun dari apartemen, Mm-mm. orang-orang pada ngeliatin gua. Mm-mm. Ya pakai bahasa Inggris lah pokoknya. Lu harus masuk ke IMF kalau misalnya IMF itu buat emergency ambulans lah gitu. Terus ada nurse juga yang datang terus dia bilang, "Lu harus senang enggak? Gua enggak apa-apa." Nggak, emang teu karasana naon gitu. Bari jeung urang asuransi bahasa eta anjir kudu bayar rumah sakit mahal pisan gitu kan. Tapi pas dipaksa harus masuk ke itu ke ambulans pas sudah tidur di situ dia langsung tengah darah gede gitu panas eta Panas, kerasa wah sampai itu itu sampai gila itu. Jika baheula nya nu maneh Makanya- kegeberan iya jeung polisi.
Nah, naon caritana kumaha eta? Oh, itu beda deh. Segmen kayak segmen Bandung Tempo dulu. Digebuk. Anjing polisi we. Urang teu milu eta mah nya dongeng eta kan urang ada yang lagi si Sirian eta sumpah. Tiluan orang eta. Si Gio nya. Si Gio, si Andri. Ya itu saking soleh. Alhamdulillah itu bager teh teh. Kalau sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah bager eno. Jadi yang soleh itu bisa jadi tidak soleh lagi sih. Namanya manusia. Saya manusia. Hati manusia mah tinggal dikikir Nah, di eta, bolak-balik. Aduh. Ulah lah. Gitu ya. ya itu mah ya pengalaman dari kita lah ya maksudnya bukan berarti kita ngejudge gini mana itu mah mangga terserah Yeah. silakan mau percaya atau enggak ya. Maksudnya ini ibaratnya kita belajar dari semua pengalaman ya. Jadi dari sisi Ini kan pengalaman view-nya, sampai bertapa kita nggak akan mungkin coba bertapa seperti itu kan. Ya dulu juga Orang mah ditinggalkan di rumah sorangan wae keung. memang keung si awalnya tapi begitu yang susah melawan tuh melawan kantuk dulu tuh. Kantuk bosen Kesel. Bareungit. Nya Kesel kebayang di nu eta pisan. nu mana di mana nu tiris. tiris mana caupas. Nya coba Tiris. kebayang. Jadi ada beberapa tempat pertapaan nih. Mertawan. Punya Ranca Yang udah Upas di di Ranca Ciwidey, Upas. Ranca Upas. Ranca Upas terus di mana tuh? Terus di Malimping. Malimping. Di daerah perbatasan Banten Lama sama Cikotok sana. Itu teh sendiri ke sana atau bareng sama Ada teman? kalau sama ke Malimping sama temen-temen. Malimping. Terus ngan dua eta mana dua tempat eta? Kuma? Ngan dua tempat eta atau itu? Terus di Ciwidey Buligir atau ente? Tuh buligir lah gila. Ya mantap kenapa? Gua kan Geno gelo kose Buligir apa tuh gila Gimana anakku gitu teh. menahan hipertemia. Itu kebayang we maksudnya tiris. tiris nah nu kurang kebayang di Ranca Upas. Jadi, cuman cuman- oge teu edan ya. Kudu jadi syaratnya bahasa eta urang sacan indit di mandian heula. Kembang, dawegan lah terus endog kampung. Hayam cemani teh, hayam nu hideung ya gitu carinya hayam Oh yang di itu. bekalan eta. Syarat Bekalan eta balikna kudu nginum dawegan. Jadi cenah mah lamun daweganna eta nu dibuka teh ayaan, aya naon aya mane lulus cenah eta baheula teh. aya naon maksudnya. Aya cayan. Ya, pasti aya Masih dong. aya lah gitu. Kan belum kan urang baheula. Itu maksudnya sampai ke situ gitu maksudnya. Kebayang tuh mana orang yang dengan keinginan besar gitu Iya, kan iya, si kan yang sakti teh. Tapi tunggu sakti dalam arti Jago, kan, yang jago. bukan jago ya, tapi ilmu buat menjadi tukang sihir apakah sama? Banyak Kayak cara. begitu. Banyak cara. Metodenya tapi salah satunya Kan maksudnya menyihir juga bisa dikategorikan sebagai sakti kan kalau yang salah kan? iya. Gitu. Tapi tujuannya membelokkan akidah teh Om. Betul, Gitu, betul, iya membelokkan itu. akidah jadi orang percaya kepada selain Allah gitu. Jadi ada salah satu di tempat deh Bang. Kan ada kan belokan akidah komo sakti jadi penyihir, mau benghar jadi koruptor gitu kan? Itu semua. Kan dia belok-belokan gitu Iya, bener. kan. Cuman Kata-kata juga bisa cuman menyihir. jalannya itu kan ada. Nah, penasarannya itu jalan untuk jadi penyihir itu apakah memang ada, apakah seperti Ada. itu juga? Banyak Atau banget. gitu. Jadi Anda bersekutu dengan setan banyak. Jadi misalnya gini, kalau dulu Dan dia proof-nya tuh kapan gitu? Proof-nya tuh kan. itu bisa apal Iya ya makanya itu ya. maksudnya itu ya, out of my Out curiosity. of aja. ini, out of Itu bisa sih maksudnya ya teman ya balik di misalnya si Temi ya akhirnya dia ngomong orang bisa anu. Enggak, tapi kan sorry menganalisa jadi Kang Temi itu kan pengen mendapat ilmu sakti gitu. Kan sebenarnya waktu di brainwash tuh bisa aja ilmunya itu ternyata dikasih ilmu untuk jadi penyihir gitu. Tapi Iya, kok nggak bisa di-granted banget. gitu? Kenapa itu salah nggak satunya, di-granted gitu? salah satu ya ritual sihir ya. Jadi muncul orang mah dulu tuh di ini konon katanya ilmu yang paling rendah itu yaitu ilmu menyihir seperti kedugalan, ya, kekebalan, ya. Terus ilmu sihir paling rendah itu seperti pelet. Itu mah dulu orang-orang yang seperti itu ngomongnya kayak gitu. Kalau kamu ingin ilmu yang tinggi kayak wali, laduni, ya. Jadi kadang-kadang gini tergantung kebutuhannya Om. Sehingga pejabat kan lebih kepada lain ilmu kekebalan kan. Ya. Tapi keharismaan ya. Betul, iya. Ingin menang Langgeng kekuasaannya. Maksudnya yang saktinya itu kan yang memberikan Iya, jalan jadi ada itu, gitu. jalannya gitu. Sehingga Karena Pakai syarat gue pernah baca di dokumentasi di ini yang di Arab nih. Jadi ahli ruqyah
dia datang ke ini yang sedang disihir, dan memang salah satu syaratnya adalah harus menemukan si buhul itu. Oh, iya. Si buhul itu ada kayak kain, di isinya itu ada apa gitu, Iya. baru bisa dilepas lah dari sihir itu. Dan cuman kata si orang Arabnya itu nggak berat sebenarnya ngelawan itu, cuman Iya. kalian harus yakin sama yang di atas. Terus yang susahnya itu adalah mencari si buhulnya itu, Iya. katanya gitu, karena susah nyarinya, kadang-kadang disimpan di mana gitu. Iya. Ya. Itu ada. Ini juga di pelakanau, Pelakan gitu. Ada. Kadang aya nu nipu babe orang pernah gitu di luhur. Ya kudu teuing bener teuing itu, tapi pas dihanap tuh jadi rea nu kapas make eta gitu, banyak pisan gitu. Ya itu loba eta. Ya itu salah satu syarat. Salah satu cara. Jadi media Bang. Dan ini pernah terjadi sama Rasul. Jadi ketika Rasul disihir pada saat itu demam ya, menggigil. Jadi sihir itu nyata. Memang sihir yang seperti itu nyata ada ya. Penyebabnya itu nggak jelas gitu. Dan setelah Jibril membisikkan kepadaku bahwa aku disihir oleh seorang wanita Yahudi ya. Penyebab penyihirnya adalah tali buhul. Tali buhul itu, jadi ketika tali buhul itu dikasih tahu letaknya oleh Jibril dan diambil dan dimusnahkan, Rasul sembuh lagi gitu. Dan media seperti itu banyak, bisa aja tali buhul, bisa aja boneka, bisa aja tanah ya. Iya. Kebanyakan kan tanah kuburan gitu kan. Dan Ya itu terkenalnya di tanah kuburan banyak. betul, terkenal. Dan tingkat efektivitasnya kan ada yang benar-benar jitu, ada yang tidak gitu. Jadi ada orang yang wah di dalamnya ada paku dan itu bisa saja terjadi ya gitu. Jadi ada hal, tapi jangan takut ya, di Islam juga ada penangkalnya yaitu dengan zikir pagi dan petang gitu ya. Baca ayat kursi, kulhu, falak, binas. Insya Allah tidak akan terkena sihir. Jadi lalu ya itu kudu perkuat akidah. Cuman syukur alhamdulillah ya, maksudnya waktu di zaman kekelaman nih si Kang Taim ini kan bisa aja di granted jadi penyihir gitu. Betul. Terus tiba-tiba jadi sakti gitu bisa kan. sakti nggak? Ya lain naon orang geus. Enggak, cuman kan maksud saya gua aja yang di luar kemampuan eta aja nempo itu sakti aja. Si demonstrasi unggal puting ya. Nah, kalau itu emang bener itu jadi jadi kesaktian atau gimana? Atau emang trik juga itu teh? Bego-begoin sejari aja. Jadi ada trik. Siapa? Ada triknya, Bang. Kita juga dulu waktu kalau mau demo itu dikasih trik untuk titik tertentu. Kalau misalnya ini es bisa pecah, es bisa pecah. Coba aja kalau es itu dirampetin. Insya Allah hulu nu beupeuss. Nah, kalau kita mengiris, pastikan pisaunya jangan pisau yang tajam kayak cutter. Lalu yang kedua, tapi ini juga ada beberapa yang memang yang memang kebal peluru. Ya memang itu ada kebal peluru, kebal tusukan memang ada. Nah, memang itu sihir, salah satu jenis tipikal. Ya. Yang saya penasaran tuh ya, ada yang sihir ibaratnya cuma ngetrik, tapi kapan sih sampai si sihirnya tuh si granted? Kan ada itu kadang-kadang di berita-berita orang yang menguburkan diri. Ada kan kemarin-kemarin ya di berita di Jawa sampai ditarik-tarik sama warga tuh. Ada. Terus, nah apakah memang sampai kemusyrikannya tuh sampai level apa sih harus gitu kan, kita walau-walau ya, cuman ya amazing aja gitu sih, ternyata. Sesuai semakin besar ambisi, betul. akan semakin poek. Ya, poek. Sampai ada yang ngebunuh kan, ada yang dicekek terus dikeluar air liurnya di ini Sumanto ya. Ya kan? Nggak masuk akal karena di saya ambisinya ya orang yang. Tapi teh sakti kan saya. Dan emang mau bisa sakti mah. Tapi aya nu bisa penyihir. Ada. Gitu maksud gua. Jadi dia sampai sebegitunya pengen jadi sakti, tapi teu bisa, jadi ngan ditipuan unggul gitu. Tapi aya oge nu. Ya mungkin ada penyihir gitu. Secara perjanjian atau secara ritualnya kurang oge bener ka setan eta. Ada. Meureun teuing teh nyaho oge. Ya sih, kan gua jadi pertanyaan gitu. Walaupun mungkin pertanyaan tidak berguna. Ada banyak. Ada. Dan saya pernah pengalaman ya.
dulu terbujuk dengan rayuan iklan-iklan paranormal. Mana apa tuh sih langganannya majalah? Ayo jadi ingat Eta. Dia tuh gini dari zaman dulu tuh si Eta kan begini Etanya cekurangnya Kung Fu Boy, terus Break Shot, Donald Bebek, terus tiba-tiba si langganan nu paranormal anjir majalah paranormal. Majalah misteri bola. Dina iklan anu iklan pelet teh tanam susuk. Orang si kemed naonan cai teh. pengen penasaran mencoba gitu. Jadi Iya nya aku penasaran coba. ya bener saking penasaran Beng orang pernah ada jadi pengen beli keris apa gitu dulu judulnya teh ya. Dulu beli harganya 500.000. Mana yang beli keris eta bisa ngelengit cenah. Insyaallah cobaan ngelengit itu bisa anger. Ditipu orang 500.000 ya geblek. Harita 500.000 lumayan. Ngalengit duit meren bener itu. Duit bener. Ya lengitnya lain lengit urang, Jadi, lengit duit aja. Ya gitu bisa ngelengit, bisa ngapung cenah moal. Gitu lah. Hal-hal nu jadi kegemaran nu teu ieu teu para rugu. Ya mungkin kayaknya untuk pertanyaan tadi maneh, kenapa sih seseorang dikabulkan menjadi penyihir dan seorang tidak? Ya tergantung kekuatan kayak ginilah standarnya sekarang kalau kita ke Allah juga kekuatan doa kita kan bener tuh secara ininya. Cuman ini pas melencengin aja maneh Cuman seberapa gila kuat gitu. sih maneh. Sekuat apa musriknya gitu sampai Iya. gitu. Ya itu Bener tadi nggak sih? Gini ada jadi Apakah bener jadi yang ngomong kayak si itu apa? Wah, mampir. itu itu Iya, tipu gitu. dayanya kan banyak banget. Jadi ada makanya bro penyihir nu edan nu kuat itu memang di masa-masa dulu ya. Nabi-nabi dulu, makanya dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dibekali mujizatnya itu luar biasa karena untuk melawan Nukarar itu apalagi Nabi Musa kan ya penyihir Fir'aun itu kesaktiannya ini ceritain dalam Al-Quran, kesaktiannya tidak ada yang bisa menandingi para penyihir Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa berhadapan dengan penyihir Fir'aun, para penyihir menciptakan ilusi seperti ular. Cek Allah perintah lemparkan tongkatmu, bread. Ya. Tapi ini ada cerita, ada hidayah di balik itu. Masih penyihir itu melihat ini bukan sihir, ini something else, ini sesuatu yang lain. Maka mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Musa sehingga mereka mendapatkan hidayah hidayah dan berbalik menjadi pengikut Nabi Musa. Jadi hidayah mah Anda menjadi seorang penyihir jahat pun hidayah. Contohnya kalau di Indonesia kayak Ki Joko Bodo kali ya. Ya mungkin ya gitu. Banyak yang hijrah ya gitu ya. Yo hijrah. Iya, bagus lah. Gua mah ngelihat yang lihat Emi ini banget, beruntung banget dia nggak dikasih ilmu yang sedemikian rupa yang sakti gitu sampai akhirnya tidak dia tuh ngerti dan iya tidak terbukti dan bisa share pengalaman. Numpak mobil bro kan dia. Iya. Numpak elop pakai naga. Tiga sih film-film. Lain pakai pakai manuk, pakai raja manuk. Pakai raja manuk. Oh, ada si Yoko kayak gitu. Terus tadi datang. Mau kemana? Ngejemput Baby Liu. Orang-orang tua bisa aja. Jadi intinya kalau gua ambil kesimpulannya ya, kayaknya yang pertama kalau misalnya masuk sesuatu yang tenaga dalam kayak gitu ya kita juga nggak tahu ya, cuma dari pengalaman dari Kang Tem ini coba lihat diri sendiri pas lu mental, lu tinggal mentalin diri sendiri atau emang lu terpental gitu intinya kan itu nalar aja. Terus yang kedua kalau misalnya emang jadi sakti nih gitu ya hati-hati aja gitu. Itu mungkin lu dikasih cobaan karena lagi jadi sakti, kasih cobaan lu jadi diajab itu. Diajab. Lu dikasih harta yang banyak, dikasihnya lu lupa sama yang di atas. Kasih ini semuanya gitulah gitu. Ya, intinya mah berhati-hati, ambil hikmahnya yang bisa diambil. Ini mah hanya sebatas obrolan ringan aja lah. Berbagai pengalaman juga. Spekulan, kita nambah spekulan satu nih kayaknya. Spekulan bisa sering-sering diajak aja. Tengkulak. Oke, kayaknya sampai situ dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih. Pisan
sudah mau ngobrol kayak Mohon maaf saya sudah datang hari ini nggak mandi, jadi bajunya sama. Sama yang kemarin. Kita juga mau mandi. Ikutan bertapa kemarin kita. diajar bertapa bersama. Syaratnya olah mandi, kami datang ke dia. Ya pokoknya mah ulah bosan lah misalnya jadi spekulan ya. Jangan lupa buat kalian juga di subscribe, like, dislike dan sedikit komen juga nggak apa-apa. Misalnya minta mau bahas apa bareng sama si Om Temi lagi, ayo gitu kita akan Bisa kasih ide buat kita ya, Bay. terus kalau buat podcast di mana, Pak? Di Anchor dan di Spotify. Oke, segitu aja dari kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.